tulisan lah, atau saya kasih pilihan apa yang ingin ditanyakan, bagaimana perasaan, kan seperti itu ya. Jadi saya berpihak pada murid, maksudnya rekan-rekan saya di sini apa yang diinginkan dari diskusi hari sore ini, siang ini, misalnya seperti itu ya. Nah, di kelas pun kita seperti itu. Anak-anak mau belajar apa hari ini, misalnya. Tapi anak-anak kan ada yang, apa ya, misalnya seperti itu ya. Enggak ya. Jadi, kita pembelajarannya berpihak pada murid, jangan memaksakan. Ya, tadi diferensiasi pembelajaran yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Itu kemarin udah sama Bu Nenden tuh ya, sama Ibu CKS kita sudah dibahas tuh yang diferensiasi. Oke, guru apa namanya? Bentar kok balik lagi. Guru KKG Jonaha udah inilah. Nah, ini subhanallah nih teman-teman. Kelihatan nggak? Ada gambar apa nih? Halo. Gunung es. Gunung es ya. Gunung es. Ya, sip. Yang saya temukan dan menarik dari modul 1.2. Jadi di CGP itu nanti ada 10 modul. Sebetulnya 3 modul, 3 emak modul ya. Tapi dia beranak gitu ya. Dari modul 1 anaknya 4, modul 2 anaknya 3, modul 3 anaknya 3 juga. Nah, ini di modul 1.2 nilai dan peran penggerak ada kata-kata yang aku suka ya. Suka atau tidak, di luar kelebihan dan kelemahannya, baik atau tidak karakternya, guru sudah terlanjur dipandang orang yang dapat diteladani di tengah masyarakat. Subhanallah ya Ibu Bapak Guru, kita teh adalah teladan. Kita teh teladan ya di mata masyarakat. Makanya seorang guru mah semuanya teh dilihat, acukna, sapatuna, kerudungna misalnya, yaitu yang tampak di luar. Bahkan apalagi sikapnya. Guru sesungguhnya memiliki kesempatan untuk menjadi teladan bagi muridnya di kelas ya, minimal di kelas lah. Kini pilihannya adalah memanfaatkan kesempatan itu dengan sengaja atau membiarkan lewat begitu saja dan tidak melakukan apa-apa. Menjadi teladan itu harus diusahakan. Nah, ini yang membuat bagi saya, kata-kata ini adalah menggetarkan hati saya. Saya katanya guru, tapi kok misalnya ya, guru katanya pembelajar sepanjang apa? Ayat. Nah, apakah saya setiap hari belajar? Kan katanya sepanjang ayat. Jadi never stop to study. Ya, kalau guru itu life education. Nah, long life education seperti itu ya, betul. Nah, ini ya yang utama adalah ini yang harus ditanamkan. Saya ingin memotivasi semua guru di sini untuk mengikuti CGP ini karena modulnya subhanallah keren banget gitu ya. Kita jangan dulu berpikir mau jadi kepala sekolah PS, bukan, sorry, no way gitu ya. Maksudnya gini loh, itu mah bonus lah ya. Kalau hal yang seperti itu mah bonus, kumaha Allah we, belum tentunya buah-buah orang teh. Misalnya mangga ibu-ibu ti payun abing teh. Misalnya kita kan pengennya panjang umur semuanya ya. Kita kan nggak tahu, only God knows ya. Yang tahu semua itu. Nah itu, tapi kita Kita harus tidak boleh menyanyiakan kesempatan ini. Kita ya untuk menjadi teladan bagi muridnya. Kalau kita misalnya, ini kan kebaikan katanya guru mah cenah kieu cenah. Guru mah kalau tidak kalau misalnya nanti meninggal, guru mah katanya tidak ditanya lagi, dia langsung masuk apa? Masuk surga gitu ya, guru mah ingin seperti itu ya. Nah, inilah yang ini sangat menyentuh saya ya. Jadi ini kita harus menjadi teladan bagi minimal bagi murid kita, tapi maksimalnya kan teladan bangsa ya. Oke, ini lanjutkan lagi. Nih, subhanallah. Ini adalah gambar apa tadi katanya? Es, gunung? Ya, gunung es. Aduh, ini pada keep silent semua nih. Open your mic. Nih, ini yang visible, yang terlihat itu perilaku kita. Kemarin di Lokakarya ada mungkin nanti ya Bu Putri bisa menyampaikan ingin dikenang sebagai guru apa di mata anak-anak? Guru galak, inspirasi.
guru inspirasi dan sebagainya ini ya. Ini di sini persepsi, attitude, sikap, palu, nilai, belief, kepercayaan ini ya. Dan nah ini tuh yang terlihat di luar, misalnya nih Bu Gina itu, Bu Gina bagaimana Bu Gina? Coba kita lihat Bu Gina orangnya gimana? Aku orangnya ya Bu Leni aja, kan Bu Leni udah kenal saya. Coba Bu Leni nilai saya. Ini teman-teman di sini bisa melihat Bu Gina kira-kira orangnya gimana, atau Bu Leni orangnya gimana? Bu Gina orangnya ceria. Nah, ternyata di dalamnya itu kalau Bu Gina menampakkan di luar ceria, berarti di dalamnya teh Bu Gina teh happy, gitu ya. Kemudian banyak lagi kebaikan-kebaikan yang ada di alam bawah sadar Bu Gina. Ini ya, tuh lihat. Ada diagram ini katanya ini diambil dari karakter Bandung Masagi kita loh ya. Karakter, kebiasaan dan perilaku itu apa namanya? Tapi bisa dikondisikan. Di jalan dulu ya. Anak-anak juga ya harus diteladani ini supaya dia memiliki karakter yang baik. Yang tadi profil Pancasila, apa bagaimana caranya kita beri keteladanan yang konsisten. Siapa coba yang apa namanya berfungsi atau yang menjadi yang menanggung jawab keteladanan siapa? Keteladanan bagi murid kita. Bu Guru. Ya, nah nomor 1 nih ada di sebelah kanan, lihat pengkondisian, pembiasaan, keteladanan yang konsisten itu guru ya. Kita harus memberi teladan, makanya supaya anak kita menjadi baik. Yang kedua yaitu sistem atau aturan yang konsisten. Sistem atau aturan siapa coba yang menginisiasi? Tentu saja sekolah. Kalau anak kita ingin berkarakter yang baik, tentu saja dia harus perlu teladan yang baik dan sistem atau aturan yang baik juga ya, yang konsisten. Kita di sini semua adalah para guru. Kita ada di nomor 1 tuh, keteladanan ya. Subhanallah, dan juga orang tua di rumah. Ya, nih contoh ini juga, ini sama. Ini orang melihat sukses, di luar mah sukses. Padahal di dalamnya itu ada apa saja tuh? Penuh perjuangan. Nah, gitu ya. Di situ kita penuh perjuangan. Harus gigih, harus tangguh, pantang menyerah. Ya, dia juga mungkin pernah mengalami kegagalan, ada pengorbanan, ada kekecewaan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Kalau kita melihat anak kita ingin berprofil pelajar Pancasila, misalnya berakhlak mulia, berarti apa? Di dalamnya harus ada apa? Keagamaan yang baik, ya, dan lain sebagainya. Jadi apa yang muncul ke permukaan itu, subhanallah, di bawahnya itu lebih banyak. Kalau munculnya baik, kalau munculnya di atas kebaikan, di bawahnya adanya kebaikan atau keburukan? Halo. Kalau yang munculnya di atas kebaikan, di bawahnya banyaknya kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Nah, itu ya, di bawahnya juga banyak kebaikan. Jadi itu yang harus kita pegang sebagai guru ya. Dan kita tanamkanlah kepada anak-anak kita. Nah, ini guru yang merdeka. Semoga ini bisa kita nonton video dulu ya. Terlihat videonya? Halo, Bu Gina, terdengar suara? Terdengar suara, tapi nggak lihat videonya, Bu. Oh, video ada? Nah, ini kita berbicara tentang guru merdeka. Kondisi di mana murid Anda tidak semangat dalam belajar dan acuh terhadap proses belajar bersama Anda. Lalu bagaimana langkah yang Anda lakukan? Anda bisa lebih aktif. Aku tak keburu hujan. Nah, ini saya ambil dari sekolah.mu. Saya sebagai fasilitator rumah belajar Wardah Inspiring. Kebetulan dulu saya dapat beasiswa karena ikut Wardah Inspiring Teacher. Nah, ini saya ambil untuk menginspirasi kita siang ini. Hari ini kita akan belajar matematika, bab bangun datar.
yaitu segitiga, lingkaran, dan bujur sangkar. Silakan keluarkan kertas dan pulpennya sekarang juga. Loh, kamu kok belum ngambil pulpen sama kertas? Cepat sekarang ambil, kerjakan. Silakan buat lingkaran, segitiga, dan bujur sangkar. Waktunya 3 menit saja ya. Dan pakai pulpen. Ayo kerjakan. Waktunya sebentar lagi ya. Kamu lirik-lirik. Ingat ya, kalau ada yang sampai menyontek, nilainya akan Bapak kurangi. Ya, waktunya habis. Silakan kumpulkan, mulai dari sini. Bapak Ibu ada yang sudah menonton, pasti kalau yang ikut Wardah. Bagaimana cara pengajaran guru yang tadi? Asik? Apa membosankan? Apakah ada cara pengajaran yang lain? Yuk kita lihat video berikut ini. Nah, ada di SIM PKB ya, Teh? Anak-anaknya nyaman karena Bapak Ibu gurunya hangat, ceria. Bagaimana kabarnya anak-anak? Senyum. Sudah siap untuk belajar? Luar biasa ya. Hari ini kita akan belajar tentang bidang datar. Ada yang tahu contoh bidang datar? Ya. Luar biasa, betul. Mengapresiasi. Sangkar, betul sekali. Ya, persegi, betul ya. Kira-kira kita tahu datar. Diskusi. Kalau yang tadi tidak memberi pilihan ya, dan tidak apresiasi dulu. Yang kalian memberi diferensiasi ya, sesuai dengan kemampuan kalau ini. Sesuai dengan kondisi. Nah, dia juga bertanya jawab, bertanya kepada siswanya untuk, diskusi, membuat kesepakatan. Nah, jadi anak-anak menjadi senang, gurunya juga sama. Sesuai kesepakatan katanya. Ya, itu tadi cara pengajaran guru yang berbeda. Sudah menyimakkan bagaimana cara mengajar guru A dan cara mengajar guru B. Bagaimana rasanya ketika Anda menjadi murid dan diajar oleh guru A? Bagaimana rasanya ketika Anda menjadi murid diajar oleh guru B? Menurut Anda, apa hal yang paling mendasar yang membedakan antara guru A dan guru B? Nah, Baiklah, ini juga sekarang diskusikan bersama kelompok Anda. Nah, ini juga adalah yang barusan ya. Itu bisa dilihat juga di SIM PKB-nya atau di seri guru belajar Merdeka Belajar ya. Nah, ini mah posisi kontrol guru. Ini sudah saya sampaikan sih dulu yang budaya positif ya. Guru sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, monitor, dan manajer. Nah,
Bentar. Ini guru penghukum. Saya dipercepat aja. Nah, ini tentang kaitannya dengan kita guru penggerak ya. Motivasi. Saya hari ini motivator lah. Di sini ini adalah teori kebutuhan Maslow. Saat kita sudah kebutuhan psikologis, rasa aman, sosial sudah terpenuhi, maka kita akan meraih kebutuhan yang lainnya untuk mungkin ya untuk menjadi guru penggerak itu bisa aja dipilih di mana ya, mau misalnya saya mah status berarti hanya sampai penghargaan. Saya sebagai tanggung jawab ya sama penghargaan ya, reputasi, pencapaian itu juga, atau saya mah untuk mengaktualisasikan diri, mengembangkan diri gitu ya, itu udah tingkat yang paling tinggi. Jadi bukan untuk mencari penghargaan, misalnya ingin menjadi KS, ingin menjadi pengawas sekolah, bukan, tapi lebih tinggi lagi kita menjadi guru penggerak di sini adalah untuk mengembangkan diri kita, memenuhi ideologi kita, karena kita menjadi teladan gitu ya, anak bangsa, teladan Indonesia ya. Nah itu mungkin dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia. Bu Gina, saya akan kembali lagi ke ini. Iya. Oke, sip. Mana Saya boleh? lihat ide board dulu. Oh, belum nambah nih. Kok belum ada? nambah. Nah, Sebenarnya boleh nih. Oh aku ya, jawab aja dulu yang ada ya. Bagaimana cara menggerakkan di situ. teman lain katanya. Iya. Pertanyaannya ada di sini. Bagaimana cara Ya. menggerakkan guru teman lain? Oke, Boleh. saya jawab satu-satu ya. Langsung jawab. Ya, sip. Menggerakkan guru teman lain. Boleh ya, langsung aja, Bu. Dengan menggerakkan diri kita dulu. Jadi itu pertanyaan, bagaimana saya menggerakkan orang lain? Gerakan dulu diri sendiri. Ya, kalau sudah diri sendiri tergerak, orang lain belum tergerak ya biarin dah. Kalau namanya apa ya? Kan tugas kita mah hanya mengajak. Kalau yang namanya apa disebutnya teh? Ilham atau apa itu teh? Itu mah dari hak Allah ya. Apa sih namanya ya? Itu teh misalnya hidayah mah dari Tuhan. Kita mah pokoknya mah menggerakkan seperti KKG Jonaha ini, teman-teman, ini ada 31 di sini. Dulu kita itu subhanallah ya, banyak guru ya di Kota Bandung juga banyak, tapi yang tergerak cuma 31, yang dapat hidayah cuma 31 ya sudah. Ya gitu, jangan dipikirkan. Itu saja yang jalan aja. Hanya bergerak dulu. Kalau saya sih pernah jawab, ini ada pertanyaan juga waktu itu di Wardah Inspiring Teacher. Bagaimana Bu Leni menghadapi guru yang misalnya nyinyir kan ya, abaikan aja gitu. Jadi nggak usah dipikirin ya. Pokoknya kita lakukan yang terbaik. Prinsip saya lakukan yang terbaik. Nanti kita juga akan bertemu dengan kebaikan. Kemudian ini ada ya. Hati orang lain. Kewajiban guru penggerak itu sebenarnya apa sih? Lebih ke menggerakkan guru lain atau bagaimana menggerakkan siswa atau semua digerak-gerakan? Wah, subhanallah, ini siapa ini? Keren nih Bu Gina. Hanya kau tidak ada namanya, ini kalau ada namanya dikasih hadiah nih sama Bu Gina. Jangan. Nah, kewajiban. Ayo, mana suaranya? Siapa? Biar dikasih hadiah sama Teh Gina. Sebenarnya apa sih? Nah, kewajiban guru penggerak tadi Teh. Tadi ada di slide saya. Tadi ada di slide saya, siapa yang tahu peran dan itu peran dan nilai guru penggerak? Perannya tadi ada, kewajibannya ada di peran guru penggerak tadi, masih ingat? Iya, yang 5 itu perannya itu. Ya, seperti itu. Tadi ada, nggak usah dibuka lagi slide-nya ya. Tadi ada 5 ya, ada 5 peran guru penggerak. Nah, ini apa? Lebih ke menggerakkan guru lain atau bagaimana menggerakkan siswa atau semua digerak-gerakan? Nah, gitu pertanyaannya. Nah, tadi Tia ya. Ya, peran guru penggerak. Pemimpin pembelajaran otomatis kan menggerakkan di di kelas. Menggerakkan komunitas praktisi itu menggerakkan ya ini kayak gini lah.
Coach sebagai guru lain, kita menggerakkan teman kita. Kolaborasi dengan guru menggerakkan teman kita. Kepemimpinan murid, kita memunculkan kepemimpinan ada di kelas kita. Nah itu. Jadi pemulihan pembelajaran. Judulnya kita itu memberi teladan gitu ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Barangkali mungkin tidak mau ngisi ide board. Jadi bolehlah open mic aja di sini. Siapa yang mau raise hand? Bu Gina, silahkan. Bu Leni. Hmm? Ya, itu ya tadi ini sedikit ya, kita diskusikan. Iya. Sedikit. Ya, tadi kan ada ya yang nilai guru penggerak, ada 5 ya tadi itu. Mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, ya, dan berpihak pada murid. Semuanya saya setuju. Nah, untuk saya ini ya, untuk apa ya, jadi bahan reflektif. Poin kelima yaitu berpihak pada murid. Saya suka reflektif, buah-buah saya mengajar tidak berpihak pada murid, hanya keinginan saya saja gitu ya. Si murid itu hanya memenuhi kebutuhan saya saja sebagai guru untuk mengajar materi semata gitu kan. Nah, dengan adanya kemarin kan saya ikut di SIM PKB ya, yang ikut guru penggerak apa itu teh? Guru Merdeka. Di situ banyak sekali materi-materi, ilmu-ilmu yang disampaikan. Ini luar biasa sekali gitu kan. Ya memang harus berpihak pada murid. Kenapa berpihak pada murid? Karena murid itu holistik, berbeda ya, karakteristiknya itu berbeda dan kebutuhan belajar pun berbeda. Itu tadi nyambungnya ke berdiferensiasi pembelajaran itu ya. Ini yang saya garis bawahi gitu ya. Nah, kalau mandiri mungkin ke dalam diri kita ya. Ini kalau kita ingin sukses gitu ya, ingin sukses di dunia pendidikan, berarti harus dilakukan oleh diri sendiri gitu. Apa-apa dilakukan oleh diri sendiri, tadi tanpa terperintah dari orang lain, seperti belajar. Betul. Ya, seperti belajar. Mungkin kemarin saya pun di SIM PKB, tapi saya emang mendukung ya. Kenapa? Karena untuk mencari ilmu, bring ke sana, bring kemari kan kita ada rasa capeknya ya, wajar. Dengan ada SIM PKB ini membantu sekali kalau untuk saya kapanpun bisa dikerjakan ya gitu. Jadi ya itu mandiri kemarin saya juga baru bangun sedikit-sedikit, kan itu harus ada perubahan sedikit demi sedikit gitu ya. Mangga badai aya nu nambihkeun, sharing aja di sini mah. Ya, silahkan. Oh ya, barangkali mungkin gini Bu Gina, banyak yang ingin bertanya tentang ke CGP-CGP-an, boleh? Oh iya, boleh. Iya. Sekarang itu sedang dibuka ya, angkatan 7. Angkatan 7. Ya, 7. Iya, Oke, iya. Bu Emi sudah mengangkat tangan. Silakan Bu Emi. Mangga Bu Emi yang sudah raise hand, silakan Bu Emi. Siap. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teteh. Alhamdulillah akhirnya dibuka juga portalnya. Tadi mau nanya dari tadi, cuman takutnya menyimpang ya. Soalnya Emi mau langsung ke sistem pendaftarannya. Mungkin teman-teman semua pasti bertanya-tanya, apalagi yang sudah punya niatan untuk jadi TGP, terus sudah buka-buka SIM PKB-nya pasti agak bingung. Iya. Kalau saya sendiri begitu ya, mungkin mau nanya-nanya ke siapa, takut kan kalau Teleni sama Teresi ada ya di sini ya, dua-duanya sudah Iya. Jadi bisa. Ini untuk silakan serbu. Untuk persyaratan, kan di sana ada tentang pengalaman menjadi sukarelawan, yang bagaimana, apakah harus di bidang pendidikan atau bebas seperti itu. Terus fisiknya apa seperti itu, atau nggak usah pakai bukti fisik, udah aja cukup gitu aja, cuma narasi aja seperti itu. Mungkin itu ya. Jadi apa harus sukarelawannya di bidang pendidikan? Contoh konkretnya gimana?
Kalau ya pendidikan. Kalau yang umum berarti mungkin agak mudah ya. Kalau yang di oh ya, bukan mudah ya maksudnya apakah akan pas atau kan ini CGP ya, apa harus betul-betul di pendidikan aja seperti itu ya teh ya, apa bukti fisiknya apakah harus pakai apa-apa seperti itu ya. Terima kasih Teh Leni, Teh Resti dan semuanya, mangga saya tunggu Saya jawab jawaban. satu-satu ya, langsung Yo, aja Bu Oh, Bin, langsung, dijawab aja ya. Mangga. Kita Mangga, jawab Mangga. ya satu-satu. Oke, ini ya Bu Emi, terima kasih. Oh ya teman-teman, mohon maaf tadi saya memang memaparkan dulu sedikit tentang apa yang saya temukan di modul, karena itu saya tuh ingin menyemangati aja gitu. Saya ingin memunculkan motivasi intrinsik terdalam daripada Ibu Bapak CGP ini. Karena nanti kita kemana arah kita teh, jangan sekedar ikut-ikutan tapi tidak tahu arahnya. Dan tidak apa ya, tidak dirasakan gitu. Kita rasakan bahwa modul itu tuh benar-benar berarti ya Bu Resti ya. Modul itu Betul, benar-benar betul Teh. mengubah diri kita itu dari jagung bisa jadi dirubah jadi jagungnya jadi apa ya, lembat lah seperti itu. Nah, oke. Tentang sukarelawan itu disampaikan aja, kita pernah menjadi sukarelawan apa, misalnya korban bencana. Kalau saya kemarin, karena kebetulan kan lagi pandemi juga ya, saya itu menjadi sukarelawan di Satgas Perubahan Perilaku. Itu di Satgas Perubahan Perilaku ada di ya lamannya dari di masa-masa pandemi kan ya. Jadi saya nanti Bu Emi bisa dicek lah Satgas Perubahan Perilaku, di situ kita bisa jadi relawan di situ ya, bersama apa Pak Menteri apa ya itu lupa lah, saya ada pokoknya. Nah seperti itu Bu. Kemudian ya apa aja semua rekam jejak yang Ibu miliki itu ditulis. Yang utama, tuliskan apa yang kau lakukan dan lakukan apa yang kau tuliskan. Karena apa? Karena kita sangat menjunjung tinggi kejujuran ya. Kita juga integritas kita harus baik, dan nanti juga akan ditanyakan gitu loh di wawancara. Nanti akan dikonfirmasi kepada kita. Kalau kita memang tidak ya tidak, kalau misalnya iya ya iya, seperti itu. Tapi untuk Satgas Perubahan Perilaku mungkin itu bisa dicek lah di lamannya, masih dibuka tidak. Kalau zaman dulu sih saya waktu itu masih ada gitu ya. Terus juga sukarelawan apalagi, misalnya menjadi donor PMI kan, itu juga sukarelawan. Nah seperti itu ya Bu ya, bisa. Apapun lah seperti itu. Kemudian hal-hal yang kecil juga, misalnya menolong bencana kan. Kalau misalnya kita di komunitas mah pasti kalau ada bencana-bencana teh kan suka mengkoordinir ya. Jadi kita suka relawan sekaligus di sana gitu. Gitu seperti itu Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Teteh nambihan sakedik mohon. Teh Boleh. Emi mohon. Teh Emi panginten sedikit menambahkan, pada masa pandemi kemarin kan dibentuk tim Satgas Covid ya Teh ya. Nah itu juga sebetulnya bisa masuk sukarelawan Teh. Rata-rata guru-guru kan terlibat di Satgas Covid ya Teh ya. Iya, Munculkan betul. saja itu ya. Gitu Teh, itu Iya, bisa iya. masuk. Ya. Sip. Ya, Yang itu. pasti mah isiannya diisi seril mungkin, karena nanti akan ada tahapan wawancara, dan si penguji teh yang menilai teh akan melihat dari isi esai yang kita buat. Jadi akan dipertanggungjawabkan nantinya. Kuncinya itu saja. Ya, sukses ya Teh, semangat, lancar, lolos insya Allah. Amin. Semangat. Nuhun Teh Leni, nuhun Teh Resti. Mangga sami-sami. Sami-sami. Silakan yang lainnya. Ada yang Saya sambil lainnya buka game. mungkin? Ruth, ini ada satu pertanyaan. Oh, sok atuh mangga Pak Dadang, mangga. Amin. Ya, amin. Angkatan 4 saya Pak Dadang. Angkatan 4 9 bulan. Sekarang angkatan 7.
melahirkan. Ya, 6 bulan. Tahapannya. Mengikuti. Ya, langsung Oke. boleh nih. Ya, kegiatannya apa aja? Kegiatannya belajar, belajar, dan belajar. Belajar, praktek, lokakarya, seperti itu Pak Dadang. Jadi kegiatannya tadi mengikuti tahapan merdeka ya. Dari setiap modul, nanti 9 bulan itu, oh iya, ulangi ya, kayak ini. Saya sampaikan, kita memang 9 bulan, angkatan 1 sampai angkatan 4 kayaknya ya, kita terakhir mungkin. Angkatan 5, 6, dan sebagainya itu hanya 6 bulan katanya gitu. Nggak tahu tak kenapa. Tapi saya mah tidak akan iri, biasa wehnya. Alhamdulillah dinikmati saja. Toh kita sudah mau berapa bulan ini ya Bu Resti. Nah, dalam tiap alur belajarnya itu kita merdeka. Jadi menggunakan alur merdeka mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi dan aksi nyata. Sebentar ya nih saya bukakan SIM PKB saya dulu ya, biar saya mau ngeliatin apa ini teh LMS-nya ya. Oke, saya liatin LMS-nya. Jadi belajar, tapi insya Allah lah kalau bagi saya ini adalah hiburan. Kenapa? Karena pandemi nggak bisa kemana-mana daripada kena COVID. Jadi seperti itu ya. Ini LMS saya, bentar ya. Oke, ini menuju diklat. Bentar, oh belum di share screen-nya kayak kurang share screen ngameh. Iya. Ameh. Kalau aku sukanya memotoran. Motoran. Teh Len, kalau kita mah pejuang checklist ya. Iya, kita carana eta di LMS-nya cara checklist sadayana gitu. Pejuang centang. Ada kelihatan nggak? Nah, udah muncul teh. Nah, kelihatan sip. Bentar ya, ini memang masuknya teh banyak pintu. Tok 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 tok. Banyak pintu nih. Ini ada paket modul 1, paket modul 2, nih yang udah kebuka ya. Ada paket modul 3. Kita buka paket modul mana nih? Modul 2 aja ya. Modul 2.2. Ini saya kita lihat paket modul 2.2 lah. Pembelajaran sosial emosional. Tuh kayak gini. Pengantar, pendahuluan, daftar hadir di Beranak pinak. Mulai dari diri ya. Kamarna, jadi merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsepnya ini kasus-kasus hunkul ya, tinggal kasus 1, 2, 3, ini Pak Eling. Kalau di Ebin itu berapa lembar itu ya? Nih, kemudian ya banyak buku. Kemudian ini ruang kolaborasinya, jadi kita itu selain kita belajar mandiri, kita ada ruang kolaborasi bersama fasilitator dan juga instruktur. Jadi kita, dan kemudian ada satu lagi, kalau dengan pengajar praktek kita nanti ada pendampingan individu ya. Nih belajarnya ini satu modul segini ya, satu modul ini satu modul. satu anak modul. Oke. Nah ini yang diferensiasi ya, saya buka ini modul yang saya diferensiasi. Bentar nih, memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Kita klik tuh ya. Pendahuluan dulu, ini baca pokoknya Mas, belajar, dan belajar. Sama mulai dari diri, ini mulai dari diri, merdeka, demonstrasi kontekstual, K-nya merdeka, koneksi antar materi dan aksi nyata. Gitu. Ini pejuang checklist kata Bu Resi, ini yang checklist ini, ya. Tuh seperti itu. Nah, ini lokakarya. Kalau lokakarya itu sebulan sekali ya, kita juga bertemu dengan para CGP lain dan bertemu dengan CGP dan PPI. Pengajar praktik kita. Dapat uang nggak Bu Resti? Dapat uang pulsa, dapat makan kenyang, dapat ilmu, dapat oleh-oleh. Ya, tuh makannya di mana? Di hot?
Hotel. Di hotel. Nah, ini ya. Oh ya, Bapak Ibu nih yang tadi ini bentar. Nah, ini yang modul 2.3 saya. Coaching sekarang nih saya udah dibuka coaching tuh baru segini. Kesininya belum checklist, ini masih banyak penuh. Saya baru segini. Ini satu hari segini. Satu hari satu aja ya misalnya. Kemudian ini nanti jurnal refleksi mingguan. Itu setiap hari Sabtu dikerjakannya. Minggu ke berapa? Sekarang saya udah minggu ke-14. Berarti berapa bulan? Coba tolong hitung. Nih, kalau minggu ke-13 saya sudah ini, minggu ke-13 saya udah isi. Tuh. Ini jurnalnya. Ini setiap hari Sabtu diisinya. Kalau ini jurnal Kecuali kalau lokakarya ya Teh ya. Kalau lokakarya ada jurnal refleksinya libur gitu. Nah, kalau saya selalu diisi. Nih, saya selalu tiap Sabtu saya isi itu. Kecuali libur katanya tuh. Kalau enggak ini libur bisa sih sebetulnya mah gas tipis-tipis aja kata temenku. Ada yang bilang seperti itu. Sebetulnya ya gas tipis-tipis aja. Kadang perlu kita gas. Kayak naik motor lah. Kadang perlu kita gas, kita pacu. Kadang juga kita ya slow down gitu ya. Nah, ini coaching. Ini banyak banget subhanallah ya. Ilmu. Oh ya, apalagi ini nih. Saya di modul 2.2 ini kemarin saya cerita pada seorang teman, saya mengisi jurnal refleksinya, saya sambil nangis ini. Karena saya teringat murid-murid saya. Nih, saya belum aksi nyata, belum checklist nih Bu Resti sama ini. Karena saya belum Iya. Ini aksi nyata, ini kita harus bikin Sok video, yang membuat Bapak Ibu. Bu Leni nangis apa sok barangkali? Iya, jadi refleksi Bu Puji. Jadi refleksi ya. Refleksi bahwa ya Allah subhanallah, kita itu yang tadi itu yang aku munculkan. Bahwa guru itu sebagai teladan anak-anak. Kita itu apakah kita sudah menjadi teladan mereka? Kita itu harus membelajarkan sosial emosional pada mereka. Tapi berarti kitanya dulu ya yang harus kesadaran diri, berempati dan lain sebagainya. Saya dulu yang harus menghatam lah kalau saya bilang. Saya dulu yang harus hatam tentang harus berubah. Saya dulu yang harus hatam, saya dulu yang harus menjadi sosok yang bisa diteladani oleh murid-murid saya. Itu yang membuat saya menangis dan tapi itu yang membuat saya semangat sehingga saya kemarin lagi sakit, saya harus bangun ya Allah. Kalau saya memang dijadikan untuk misalnya ya untuk ikut serta untuk membangun negeri ini, sehatkan saya ya Allah gitu kan. Kalau misalnya jangan sia-siakan ya, kebaikan Allah dengan jabatan kita sebagai guru. Itu ya. Ini cukup Ibu Bapak modulnya, mau lihat lagi yang lain? Cukup. Nah, ini seur pisan. Jangan khawatir. Ini paket modul 3 belum bisa diklik ya karena kita per modul di modul ya dipelajarinya. Dipelajarinya. Itu saja. Boleh nih ada yang bertanya. Oke, siap. Itu Bu Ine di kolom chat. Oh ya, bentar. Real gasnya teh seperti apa gitu, bukan centang-centangnya aja. Maaf. Oh, tugasnya. Oh, isinya. Oh, oke. Waktu tadi Bu Ine bentar ya, aku buka lagi. Coba buka halaman. Bu Haji, maaf bisa lihat. Oke, sip. Real tugasnya seperti apa? Oke, saya masuk lagi ke sini. Nah, bentar ya, saya share screen lagi ya. Oke, mau dilihat. Nih, sip. Bentar. Saya share lagi. Yang mana nih? Paket modul berapa misalnya? Modul 1 aja Teh, yang Ki Hajar. Ki Hajar ya, boleh. KHD-nya nih. Ini. Oh, ini mah 2.1 ya, modul 2, modul 1 ya. Modul 1 yang mana? Oh, yang tadi diagram diagram. Yang itu ya. Nah, ini nilai dan peran guru penggerak ya. Nah, ini teh Ibu Bapak, nilai dan peran guru penggerak kalau bisa itu terrefleksi dalam esai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tuh mencerminkan. Bapak Ibu tuh esai itu merupakan pintu supaya Bapak Ibu bisa mengetuk hati asesor bahwa saya itu sudah memiliki nilai dan saya itu sudah seperti itulah ya. Nih, mana yang mau dibuka Bu Ine? Boleh?
Boleh Yang mana? Mulai dari Ya. diri ya, atau pendahuluan modul? bukan dari diri aja, Nah, mulai dari diri ya. Nih, dari diri ya. ini ya seperti ini. Ini cuma durasi 1 JP pembelajaran mandiri. Ini ada trapesium usia. Nah, ini subhanallah keren juga ya. Ini trapesium usia. Oh, ini loading di gambarnya. Di sini Anda akan membuat diagram trapesium usia Anda untuk dapat membuat diagram trapesium Anda sendiri. Saya waktu itu ada juga ya ininya. Apa tuh? Tugasnya. Ini trapesium usia. Seperti itu. Ini juga nih, ini pada Nah itu Teh bisa dibuka salah satu Teh. Yang mana yang mana? Tugasnya yang Teteh juga nggak apa-apa. Yang trapesium usia, bentar. Jadi tadi kan real tugasnya bentuknya kayak gimana kata Teh Ina Cenaros. Ini ada sini. Ini kan trapesium usia Teh kayak gini ya. Ini usia sekolah, usia aktif. Nah, kemudian usia pensiun. Nah, sekarang kita ada di mana? Nah, berarti kalau Teteh usianya di mana sih? Teteh di dia gitu 45. 17. Teteh 17 di mana tah gitu ya? 53. Bentar, nanti ada Jona. Kalau yang Teteh mah tinu kela-kela di dia ya. Kalau ini mah kan cuman ini pertanyaan baru. Pertanyaan tuh nanti Teh ini kayak Facebook. Ya, kita juga ada interaksi dengan teman-teman CGP lainnya ada di sini. Bentar yang Teteh mana nih? Oh, ini yang aku coba, yang aku naon ya kucing. Nih, saya mah gini katanya. Leni Fitriasari, usia sekolah, hal positif apa? Pada usia 21 tahun saya menyelesaikan kuliah dengan, oh maaf ya ini ada tulisannya. Gitu ya. Oh iya ini mah malah gini cenah tuh. Nah, pada saat itu, jadi ini benar-benar menggali kita banget ya. Hal positifnya apa, hal negatifnya apa. Saya ya, saya usia 21 tahun menyelesaikan kuliah dengan gelar cum laude, saya itu dan masih selalu, saya ingat sampai sekarang tipsnya apa? Profesor saya mengatakan untuk pandai mengatur waktu dalam belajar dan istirahat katanya. Saat istirahat itu gunakan waktu dengan tidak menggunakan otak. Misalnya nonton TV, baca buku itu jangan, tapi gunakan otot. Misalnya membersihkan rumah. Nah itu saya tuliskan. Mencuci piring, menyiram bunga. Jadi kita jangan pakai otot lagi. Nah itu hal-hal yang membekas dalam diri saya itu tuliskan katanya gitu ya. Kemudian hal negatifnya apa? Nih, saya mah ditulisnya gini, usia 17 tahun saya dikomentari ibu guru fisika saya waktu SMA katanya nilai fisika saya menurun. Mungkin saat itu saya kurang rajin dan kurang fokus belajar. Ceritanya curhat ini, Bu Leni. Nah, ini ya, ini trapesium usia. Nah, gitu. Itu dengan menyadari ini nanti di komen sama Ibu Pasil. Dan ada ruang diskusi ya Teh ya antar CGP ya. Jadi saling yang tadi udah yang diskusi mah menanggapi gitu. Nanti dibuka ya bentar. Tentunya Bu Leni salah satu guru yang buat siswa giat belajar dan selalu dinanti kehadiran di kelas. Semangat untuk selalu menuntun siswa. Nah, ini dari komen daripada Ibu Fasilitator. Oke, kita buka lagi yang tadi ya. Ada komen-komen, kita lihat ada komen-komen dari mana nih? Yang tadi ya, mulai dari diri ini juga komennya. Nih, mana tadi? Nah, ini juga sama ini. Bentar, aku cari yang Bu Resti ada nggak di sini? Bu Resti. Nah, ini Bu Resti apa katanya? Bu Resti itu, nah ini mengapa momen yang terdiri masa ini ya? Sekolah dapat dirasakan dan mungkin masih dapat memengaruhi diri Anda di masa sekarang. Nah, itu. Terjadi karena saling mengomentari. Jadi ini saling mengomentari ya. Ini trapesium usia Bu Resti ini tuh. Bu Resti mah menuliskannya boleh kayak gini, boleh kayak gini. Ini Bu Resti kayak gini. Hal positifnya apa katanya usia 18 tahun saya meraih nilai tertinggi dan terbaik tuh. Kan seperti itu. Oh ya, selisih usia tadi apa ya? Itu juga sama. Nah, kalau ini apa ini Teh di komen sama ibunya tapi aku nggak bisa ngelihat ya karena itu komennya untuk Bu Resti. Nah, ini selisih usianya seperti ini.
Itu pokoknya seru lah. Seru ya Bu Resti ya? Sangat seru belajar seru. merefleksi diri ya Teh ya. Betul. Mau dibuka lagi yang mana nih Bu Ine? Mau dibuka Enggak, lagi? jadi sedikit ada pemahaman. Jadi Mm-mm. kita mengerjakan tugas itu tidak ujuk-ujuk tugas ya, berarti ada modul Enggak. terlebih dahulu Ada ya. modul lagi. Heeh. Iya. Ada Yasin PKB. Ada modul bentar ya. Bentar. Ini eksplorasi konsep. Nih. Ini eksplorasi konsep ini ininya, materinya. Ini eksplorasi konsep ya. Nih, ada berapa ini angkanya? 24 halaman. Iya, 24 halaman. Oke, kita buka satu-satu ya. Ini pengantar nomor 1, nomor 2. Pembentukan nilai diri. Nah, suka atau tidak suka. Nah, ini yang tadi aku sampaikan. Di luar kelebihan-kelemahan karakter guru sudah terlanjur dipandang dan diteladani di masyarakat ini pembentukan nilai diri. Nah, ini adalah yang barusan saya sampaikan kepada Ibu Bapak karena saya ingin saya ingin meng-share bahwa ini rekan-rekan di sini adalah guru-guru yang hebat. Sayang kalau tidak dibentuk menjadi guru-guru yang lebih hebat lagi. Kemudian ini menonton video diagram identitas gunung es, ini tinggal diklik ya. Ini nanti kita tonton dan tidak boleh di-skip karena kalau di-skip nanti materinya kelewat dong, lebar. Oh iya. Karena kalau kita kuliah aja berapa juta, kan ini kan gratis. Nah ini, kemudian ini juga menonton film juga, cara kerja otak. Nah ya, subhanallah ini kita bisa berefleksi juga. Kalau kita motion berarti apa? Gitulah ya. Nanti banyak lah. Terus profil pelajar Pancasila. Nah ini ada tugas. Di sela-sela ini ada tugasnya. Ini tugasnya. Apa yang Nah, ini tugas B1. Oh, aku kok belum ditulis, bentar nanti. Tapi udah checklist, dah ini mah enggak. Nah, ini mungkin udah ya tugasnya. Kemudian, nih, kompetensi guru dan kepala sekolah ini ada lah, nanti tinggal di ini. Tugas C1, ini terus aja. Nah, ada ya.